welcome to my channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan aku. Hari ini aku akan membahas mental health yang berjudul cara menyembuhkan trauma. Pasti kita semua pernah mengalami trauma, baik itu anak kecil, orang dewasa, maupun orang tua. Yang pertama, kita harus mengetahui definisi trauma. Apa itu trauma? Trauma adalah respon tubuh terhadap peristiwa buruk yang pernah terjadi. Untuk hal-hal yang membuat kita luka, kita diberikan alarm agar kita berhati-hati terhadap situasi persis, agar kita tidak merasakan luka yang sama. Apa saja contoh dari trauma? Contoh-contoh dari trauma yang pertama, dibully atau diabaikan. Kemudian kecelakaan, sakit mental kronis, perpisahan, perceraian, tidak setia, toxic relationship, kekerasan. Ada tanda-tanda yang bisa kita perhatikan ketika kita mengalami trauma yang mendalam. Yang pertama, ada perubahan perilaku yang terjadi pada diri kita dalam kurun waktu lama ataupun menetap. Contohnya, saat kita trauma akan kecelakaan, kita jadi nggak mau keluar rumah, kita jadi takut untuk naik motor, kita jadi takut melihat jalan raya, ataupun semacam sebagainya. Yang kedua, kita susah menerima hal baik dalam diri kita. Contohnya, kita sudah mencapai prestasi, tapi kita enggan menerima hal itu. Kita susah untuk mengapresiasi, kita masih insecure, kita merasa kurang cukup, ataupun kita merasa kurang bersyukur. Yang ketiga, takut menghadapi kegagalan. Kegagalan itu kan wajar ya, terjadi di dalam setiap manusia. Tetapi pada orang yang trauma ini, dia cenderung berlebihan dalam takut akan kegagalan. Orang yang trauma ini akan sulit keluar dari zona nyamannya. Dia akan cenderung berada di zona nyaman. Dia takut mengambil resiko, dia takut mencoba hal yang baru. Ketakutan akan kegagalan dia lebih besar daripada motivasi diri dia untuk lebih baik lagi. Yang keempat, sukar meminta bantuan orang lain. Artinya kita masih belum bisa terbuka terhadap perasaan orang lain. Kita masih menyimpan perasaan kita sendiri. Kita nggak mau cerita ke orang lain, bahkan kita nggak mau minta bantuan orang lain. Padahal manusia itu adalah makhluk sosial. Yang kelima, sering menyakiti diri sendiri dan orang lain. Contohnya, kita melakukan self harm. Itu juga termasuk dari penyebab trauma. Salah satu tanda-tanda dari trauma, self harm dan menyakiti orang lain. Bisa jadi kita bisa melakukan playing victim seperti zaman sekarang. Kita mencari kesalahan orang lain padahal itu salah kita. Yang keenam, memiliki gejala psikologi yang kita nggak tahu penyebabnya. Contohnya, kita merasa cemas, kita merasa susah tidur, susah makan, depresi, stres, bahkan kita menarik diri dari orang-orang di sekitar kita. Tapi kita nggak tahu penyebabnya. Bagaimana cara kita menyembuhkan trauma? Yang pertama, refleksikan hal-hal spesifik apa yang membuat kalian takut. Baik itu untuk kedepannya ataupun dari sekarang ya. Jadi kalian gak perlu lagi ingat-ingat masa lalu yang membuat kalian luka ataupun trauma, tapi kalian harus melihat hal apa nih yang membuat kita takut pada hari ini ataupun untuk kedepannya. Contohnya, apa sih yang membuat aku takut untuk menjalani hubungan dengan orang lain? Apa sih yang membuat aku takut untuk keluar rumah, untuk berteman dengan teman-teman? Apa sih yang membuat aku takut untuk mencoba hal baru, hal tersebut, hal-hal yang belum kalian kuasai gitu. Itu termasuk bentuk dari merefleksikan diri. Kalian harus tahu penyebab-penyebabnya. Kalian bikin pertanyaan-pertanyaan untuk menjawab itu semua. Yang kedua, kalian bisa meminta bantuan profesional seperti tenaga medis, psikolog, ataupun terapi mental yang bisa mengatasi rasa trauma kalian. Nah, di sini kalian bisa meminta untuk diterapi atau bisa dilakukan terapi emotional healing. Nah, emotional healing itu meliputi meditasi, relaksasi. Kalian bisa melakukan mindfulness kepada diri kalian sendiri. Ada 4 aspek penting dalam elemen kehidupan manusia yang harus kalian perhatikan saat kalian ingin menyembuhkan luka. Yang pertama, spiritual power. Spiritual power tidak semuanya tentang agama, tapi salah satunya agama. Ini adalah satu tahapan awal yang penting untuk membuat mental kalian jauh lebih kuat. Mana
pikiran kita terhubung dengan Sang Pencipta, kita menyerahkan segala kepasrahan kita kepada Yang Maha Kuasa, kepada Tuhan. Kita menyadarkan pikiran kita dan mengembangkan yang terjadi. Kita harus tahu mana yang realistis ataupun yang dramatis. Yang kedua ada support system. Di sini merupakan peran lingkungan untuk memberikan dukungan kepada proses kita. Untuk mencapai keberhasilan kita perlu adanya dukungan dari orang lain ataupun keluarga. Yang ketiga ada kekuatan emosional. Ini merupakan bagian dari kita untuk mencari kontak yang bermakna dengan orang lain. Sebelum kita menyembuhkan luka kita keseluruhan, otomatis kita harus membuka diri kepada orang lain, seperti orang tua, pasangan, teman, ataupun sahabat. Ini akan membuat aspek emosional yang lebih baik. Secara emosional, aspek ini sangat terhubung koneksi kita dengan orang lain. Penting untuk mengisi emosi-emosi kita dengan emosi-emosi positif, contohnya dengan lifestyle yang positif. Yang keempat terakhir adalah fisik. Orang yang punya trauma mungkin saja mempunyai rawat diri yang kurang baik atau buruk. Belajar merespon trauma dengan tepat. Jadi contohnya ketika kita lagi baru kena luka nih atau trauma, kita jangan langsung bereaksi yang berlebihan, ataupun kita ibaratnya kita jatuh terus kita ngobatin luka itu tuh dengan asal-asalan. Tapi kita harus lihat dulu luka yang terjadi, trauma yang terjadi, kita harus lihat dulu, kita sadari bahwa itu nyata beneran terjadi dan itu merupakan hal yang wajar. Setiap orang pasti punya trauma. Bagaimana kita bisa menerima trauma itu dan kita pelan-pelan tumbuh menjadi yang lebih baik. Kita harus berkembang menjadi orang yang lebih kuat lagi. Aku akan melanjutkan bagaimana cara menyembuhkan luka. Yang ketiga adalah proses self-healing. Nah, proses self-healing ini dimulai dengan memaafkan diri kita sendiri. Bagaimana sih? Kita harus bisa ngomong nih ke diri kita kayak gini. Terus ngomong ke diri kita sendiri kayak gini. Aku menerima segala sesuatu yang terjadi di dalam hidup aku. Aku menerima segala kesalahan yang aku lakukan di masa lalu ataupun yang orang lain lakukan terhadap diriku. Aku memaafkan diriku sendiri atas hal di luar kuasa aku dan hal yang tidak dapat aku ubah. Kayak gitu guys. Yang keempat, kembali menerima diri sendiri dan mencintai diri sendiri. Untuk video self-love udah aku tayangkan di video yang ini ya. Jadi kalian bisa cek di video aku yang ini. Terus yang kelima, batasi konsumsi media sosial. Nah, contohnya untuk kids zaman now ini kan pasti banyak banget pakai media sosial. Nah, perlu adanya batasan untuk pakai media sosial. Kita harus ibaratnya puasa untuk media sosial. Kita detox atau puasa media sosial selama beberapa hari, selama beberapa jam. Itu berfungsi untuk memfokuskan diri kita pada kehidupan nyata, biar hidup kita juga bisa seimbang, positif. Jadi jangan kebanyakan hal-hal yang negatif. Kemudian yang keenam, latihan pernafasan dan relaksasi. Ini penting banget untuk menyembuhkan rasa trauma, karena saat kita merasakan trauma, suasana hati kita itu cenderung negatif. Saat suasana hati terlalu sulit untuk dikontrol, kita bisa menenangkan diri dengan cara relaksasi ataupun melakukan latihan pernafasan. Kan banyak tuh ya zaman sekarang di YouTube itu kan ada latihan relaksasi atau pernafasan ya. Kalian bisa ikutin di situ secara rutin agar kita bisa lebih tenang dan lebih kalem dalam menghadapi tantangan yang ada di hidup kita. Kemudian yang terakhir, memperkuat hubungan sosial di dunia nyata. Jadi kalian harus memperbanyak relasi di dunia nyata, karena relasi itu sangat berpengaruh sama diri kita ya. Jadi kalau kita tuh ada di zaman yang serba online, serba virtual, kita harus perlu kalian tahu, trauma is a fact of life. However, it doesn't have to be a life sentence. Trauma itu adalah fakta kehidupan, namun itu tidak harus menjadi hukuman seumur hidup. Hold yourself or heal yourself. Oke.
you decide. Thank you for watching. Semoga ilmu ini bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.